Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Sebelum bertandang ke City Ground menghadapi tuan rumah Nottingham Forest, gue sudah bikin previewnya. Kali ini gue akan bahas konferensi persnya. Sumber seperti biasa gue akan ambil dari Manchester Evening News, di mana Ruben Amorim ini memberikan beberapa pernyataan ya, dan juga informasi. Oke, langsung aja. Pertama, kabar positif nih dari Lisandro Martinez. Siap tidak siap, Ruben Amorim memberikan keterangan nih. Dia ingin bermain di pertandingan ini menghadapi Nottingham Forest, tapi Ruben Amorim menambahkan dia tidak akan bermain di pertandingan ini. Lisandro Martinez ingin bermain, tapi Ruben Amorim mengatakan dia tidak akan bermain. Dia masih membutuhkan waktu. Dia telah mulai latihan dengan kita, dan ini secara perlahan-lahan ya, dia akan menjadi lebih baik lagi. Ini merupakan hal yang bagus. Dia memberikan kita semacam kayak perbedaan semangat mungkin di setiap latihan, dan ini sangat baik untuk kita. Pada pemain yang lain ya, kita memiliki 1 hari mungkin untuk istirahat, tapi kita tidak tahu dengan Harry Maguire. Yang lainnya ini fit. Jadi selain Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez, semua pemain ini fit. Kabar yang positif menurut gua, apakah Lisandro Martinez akan dimainkan? Tadi sudah disebutkan tidak menghadapi Nottingham Forest, tapi apakah dia akan diturunkan di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur? Menurut gua masih terlalu cepat. Feeling gue bisa jadi salah. Nanti setelah jeda internasional, mudah-mudahan kita bisa melihat Lisandro Martinez lagi di atas lapangan, atau paling tidak dia sudah bisa dilibatkan di skuad pertandingan ya, dengan duduk di bangku cadangan. Nah, semua pemain lainnya ini fit, kecuali Harry Maguire yang masih belum jelas. Dari sini gue masih percaya Ruben Amorim kemungkinan akan menurunkan pemain yang nyaris hampir sama, kalau tidak sama, ketika menghadapi Brighton dari awal. Termasuk Dorgu dan juga Dalot, yang kemungkinan menurut gue akan diisi Dalot dulu, yang tampil sebenarnya cukup oke. Tapi gue menilai Dalot lebih siap daripada Dorgu. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue perkirakan ya. Beralih ke situasi lainnya ataupun pernyataan lainnya, refleksi di tahun pertama. Ini merupakan sebuah perjalanan. Ini merupakan sebuah perjalanan besar. Ini merupakan hal yang sangat sulit. Dan saya belajar banyak hari ini. Jawabannya berbeda dengan 3 pekan yang lalu. Jadi ini penting untuk mengerti hal tersebut. Ini merupakan kehormatan yang terbesar. Masih masih hanya 2 pertandingan ya yang harus dilalui. Artinya Manchester United ini ingin, menurut gue secara ringan amatiran ya, mungkin untuk mendapatkan hasil yang positif nih, sapu bersih. Mudah-mudahan seperti itu, karena 3 kemenangan beruntun, kalau bisa berlanjut ke 4, bisa berlanjut sampai ke 5, lalu international break, ini merupakan hal yang tentu saja fantastis. Tapi Ruben Amorim mengatakan ini merupakan sebuah perjalanan, ini merupakan sebuah perjalanan besar bahkan, sehingga ekspektasi menurut gue ya, bagi fans ini juga harus diatur di setiap periode perjalanan ini. Tidak bisa semua disamakan, tidak bisa, oke, semua gue tahu lah, pasti ingin menang, pasti ingin Manchester United tampil baik, tapi ketika itu tidak terpenuhi di dalam periode saat ini, menurut gue juga harus melihat gambaran besarnya ada di mana gitu. Manchester United di mana ya, ini merupakan sebuah perjalanan besar di mana tentu saja ada dinamikanya masing-masing di antaranya ya. Oke, terkait dengan Nottingham Forest, kurang lebih saya menyaksikan pertandingan terakhirnya. Ini merupakan satu dari beberapa pertandingan yang kita menangkan, dan kita sangat beruntung di pertandingan tersebut. Saya menyaksikan menghadapi Porto, saya menyaksikan menghadapi Bournemouth. Gaya permainan ini sama dengan karakter yang berbeda. Saya menyaksikan satu pertandingan yang kita tidak lakukan dengan Sporting. Jadi saya ingin mengerti bagaimana mereka bermain di pertandingan tersebut. Ini merupakan hal yang sama. Mereka bisa merubah beberapa karakter dari para pemain ya, dengan talenta yang mereka miliki, khususnya Gibbs White, Anderson, Hudson-Odoi. Mereka merupakan pemain yang sangat bagus. Kita butuh lebih
dipersiapkan untuk pertandingan yang berbeda ketika menghadapi Brighton. Kita memiliki ruangan-ruangan untuk dimainkan. Kita saat ini tidak akan memberikan ruangan tersebut. Jadi pada saat menghadapi Brighton, Ruben Amorim menilai Manchester United terlalu banyak yang memberikan ruangan kepada Brighton. Tapi menghadapi Nottingham Forest, ruangan-ruangan ini diharapkan tidak lagi diberikan gitu ya. Anda harus mengerti kalau kita tidak akan menjadi tim yang sama ketika bermain away dan juga bermain home. Jadi kita harus memperbaiki bagaimana kita mengontrol keadaan. Setiap tackling adalah momentum besar untuk lawan kita, dan kita butuh bermain lebih baik. Kita harus mempersiapkan kepada sebuah pertandingan yang sulit. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Sepakat gue bahwa memang tidak bisa disamakan antara pertandingan home dan juga pertandingan away. Di sisi lain Nottingham Forest tentu saja mereka ingin bereaksi ya dengan hasil periode negatif yang mereka dapatkan, dan ini harus diwaspadai. Tadinya gue perkirakan Manchester United mungkin akan lebih banyak memegang possession, tapi bisa jadi taktiknya akan berbeda. Bisa jadi Manchester United justru akan menunggu di daerah mereka sendiri, baru mereka akan melakukan transisi yang cepat, permainan yang langsung untuk bisa mengancam Nottingham Forest. Bisa saja itu yang terjadi. Atau kalaupun tidak, ya Manchester United juga harus siap nih dengan transisi-transisi cepat yang dilakukan oleh kubu tuan rumah oleh Nottingham Forest. Misalnya Manchester United memutuskan untuk lebih banyak memegang possession, mereka lebih menguasai bola, mereka lebih mencoba untuk berkreasi menembus pertahanan Nottingham Forest, ya mereka harus siap ketika mereka kehilangan bola. Seperti dikatakan tadi ya, satu tackling bisa jadi sangat berarti sekali, karena ini bisa merubah jalannya pertandingan, arah pertandingan maksud gue ya, dengan transisi yang cepat yang dilakukan, dan ini harus diantisipasi oleh Manchester United. Sekali lagi, mereka tidak akan bermain sama ketika mereka bermain home ataupun bermain away, dan ini merupakan bagian dari kompetisi ini. Ditanyakan terkait dengan Amat dan juga Mbeumo yang akan bermain di AFCON, kita akan memiliki waktu untuk menderita, kita akan berjuang ya, tapi kita sudah tahu apa yang akan menjadi peluangnya. Ketika saya melihat latihan, ada beberapa pemain yang harusnya bermain, tapi ini sulit dengan satu pertandingan ya untuk mengambil beberapa pemain kepada tim, karena mereka juga bermain cukup bagus selama latihan. Jadi ada beberapa pemain lain yang akan memiliki peluang untuk membantu kita. Mereka mengerti cara kita bermain. Jadi kalau kita ingin berkembang lagi ya, pergantian karakter ini tidak akan merubah ide dan juga momentum daripada tim. Tapi kita harus menggunakan Amat dan juga Brian di pertandingan ini, dan kita akan melihat secara umum. Ini nampaknya Ruben Amorim memberikan clue ya, ataupun juga semacam kayak gambaran apa yang akan terjadi di AFCON nanti. Ada hal yang menarik bahwa pemain yang selama ini latihan tapi masih belum memiliki menit bermain yang banyak, katakanlah mungkin Joshua Zirkzee ataupun juga Kobbie Mainoo, mereka memiliki keuntungan. Mereka lebih paham karakter tim, mereka lebih paham cara bermain dari Manchester United, dan ini sekaligus juga mungkin bisa menjadi bahan untuk diperdebatkan atau mungkin untuk dipikirkan bagi fans. Layak tidak untuk mendatangkan pemain baru, karena ketika ada pemain baru datang, terutama di tengah musim, tidak mudah loh mereka untuk langsung nyetel dengan sistem yang dimainkan dengan Ruben Amorim, di mana pemain-pemain yang ada saat ini saja membutuhkan waktu yang cukup panjang ya kan, musim lalu, pre-season, awal musim ini. Bagaimana dengan pemain baru? Apakah mereka bisa ada jaminan langsung nyetel? Apakah mereka bisa langsung paham? Apakah mereka langsung bisa beradaptasi dengan cepat di mana kompetisi sedang berjalan? Nah, hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan. Dan menurut gue, seperti yang gue katakan juga ya, mungkin di salah satu video gue mengatakan pada saat itu, nampaknya memang Ruben Amorim akan menggunakan pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain. Keuntungannya itu tadi, mereka sudah berlatih konsep bermainnya seperti apa. Kita tidak bisa hanya berbicara terkait dengan formasi, sebab pebola itu terlalu pendek menurut gue ya, terlalu kecil mindsetnya. Tapi bagaimana cara bermain, bagaimana karakter bermain, bagaimana komunikasi dengan yang lain. Menurut gue ini juga menjadi sebuah poin di mana pemain-pemain yang udah ada saat ini mereka lebih memiliki keuntungan. Ruben Amorim terakhir memberikan pendapat ya, karena ini ditanyakan, yang Sendice mengatakan kalau dia bisa memenangkan pertandingan lebih banyak daripada Ruben Amorim.
Ruben mengatakan pertama-tama mungkin ini betul kalau kita bermain 4-4-2, kita akan memenangkan pertandingan lebih banyak. Tapi seperti yang saya katakan, saya memiliki cara untuk bermain yang akan memakan waktu. Tapi di masa depan ini akan lebih baik lagi. Jadi kita tidak tahu terkait dengan hal tersebut. Lalu saya bisa melihat Sendai sebagai seorang manajer dan juga sebagai seorang pundit. Kalau Anda seorang pundit, Anda tidak mengatakan hal yang sangat keras. Saya tidak ingin menyaksikan Anda. Saya juga sama. Jadi saya mengerti kalau ini merupakan pekerjaan yang berbeda. Saya tahu Sendai ini merupakan orang yang sangat pintar dan dia tahu bagaimana untuk memainkan pertandingan. Dan dia juga mengerti kalau satu hal ya, ketika kita menyaksikan di sebuah permainan dan berbicara terkait dengan pertandingan, ini merupakan hal yang berbeda ketika kita harus melatih sebuah tim. Jadi saya mengerti hal tersebut. Saya tidak memiliki komentar. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan selanjutnya. Ini sama seperti pendapat banyak fans juga sebelumnya bahwa ya Ruben Amorim harusnya bermain dengan 4 back, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, apapun itulah. Tapi menurut gue penting juga bagi Ruben Amorim untuk tetap keras kepala menurut gue. Kalau Ruben Amorim justru terlalu mudah berubah karena narasi-narasi itu ataupun pendapat-pendapat yang mengatakan dia harus berubah permainan dan lain-lain, kredibilitas dia nomor satu paling tidak ya, kredibilitas dia di mata pemainnya akan rendah, akan kurang karena dia dinilai tidak memiliki identitas, tidak memiliki karakter bahkan. Dan untuk pemain-pemain yang super premium atau super profesional yang berada di klub sebesar Manchester United, karakter besar dari pelatih itu dibutuhkan. Bukan hanya karena media dan lain-lain terus dia ngikut sana ngikut sini. Bisa-bisa dia tidak dipandang sama sekali, dan kalau itu yang terjadi dia akan kehilangan dressing room dan dia akan kehilangan segalanya. Penting juga untuk mempercayai proses ini, dan ini merupakan menurut gua ya salah satu poin besar dari manajemen juga untuk menegaskan di mana mereka berdiri. Dan Sir Jim menurut gua di beberapa kesempatan yang lalu mengatakan bahwa Ruben Amorim memiliki 3 tahun. Ini merupakan sebuah support yang sangat besar. Sir Jim juga mengatakan dia tahu proses yang terjadi, dia tahu keadaan memang akan tidak langsung baik-baik saja ya. Ini memberikan dukungan yang luar biasa sehingga dari situ kita bisa lihat momentum berubah. Dan balik lagi ya, menurut gue penting bagi Ruben Amorim untuk percaya dengan apa yang dia lakukan, tapi juga memberikan bukti, yaitu adalah berupa hasil tentu saja di atas lapangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.